Akan kami rekam terlebih dahulu kegiatan pada pagi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hartanto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngadirejo, yang kami hormati Ibu Bapak, seluruh Bapak Ibu guru tentunya di sini SMP 1 Ngadirejo sudah bergabung semua. Terima kasih atas partisipasinya dalam rapat dinas secara daring yang sudah kita programkan bersama. Ibu Bapak sekalian, sebelum rapat ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama agar kegiatan pada kesempatan pagi siang hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya akan mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, dan tentunya di masa-masa pandemi seperti ini kita tetap melaksanakan proses pembelajaran dan koordinasi kita lakukan baik ini secara daring agar tujuan sekolah tentunya bisa tercapai berkat dukungan dari warga SMP Negeri 1 Ngadirejo. Terima kasih. Lanjut Ibu Bapak, menginjak acara yang kedua, informasi materi dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Hartanto kami persilakan. Monggo Pak Har. Tekson, monggo Pak Har. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas terdengar, monggo Pak Har. Sangat jelas terdengar, monggo Pak Har. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul ya, meskipun hanya di secara daring melalui meeting room ini. Tentunya ini harus kita syukuri dan wajib kita syukuri, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua bisa melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Seperti pada kesempatan pagi hari ini, kita melayani anak didik kita untuk melaksanakan pembelajaran dengan pola pembelajaran jarak jauh. Ya. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di room meeting ini untuk kegiatan koordinasi pada pagi hari. Kegiatan koordinasi saya kira menjadi hal yang sangat penting karena di masa pandemi ini kita pun harus melaksanakan apa yang menjadi tugas kewajiban kita, dan tugas kewajiban kita yang utama adalah memberikan pelayanan kepada anak didik kita dengan memberikan pembelajaran sesuai dengan tugas kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah beberapa minggu ini ya melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk semester Gasal tahun 2021-2022 ini. Sehingga saya juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu sekalian dalam rangka memfasilitasi ya, dalam rangka melayani peserta didik kita untuk mengikuti pembelajaran. Dan saya ingatkan, mumpung ini masih di awal-awal tahun pelajaran, ya, tolong ketika ada anak-anak yang bermasalah ya terkait dengan keaktifannya mengikuti pembelajaran, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan terkait dengan sarana pembelajarannya atau masalah-masalah yang lain, tolong untuk segera dideteksi, kemudian koordinasi antara wali kelas, kemudian guru BK, ya, kemudian ini bisa segera diatasi, dicari permasalahan-permasalahannya dan bisa segera diatasi, sehingga permasalahan nanti tidak akan numpuk ya, tanda kutip numpuk di akhir tahun pelajaran, sehingga kita ya harus kerja ekstra untuk menyelesaikan permasalahan itu.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meskipun saat ini kita pembelajaran jarak jauh, tetapi saya pribadi selaku kepala sekolah juga punya kewajiban ya untuk melakukan supervisi kunjungan kelas. Jadi kami sudah memprogramkan nanti kami pun akan berkunjung ke kelas Bapak Ibu, meskipun kelas itu adalah kelas virtual. Karena kita tidak tahu sampai kapan pembelajaran jarak jauh ini akan apa namanya akan kita lalui, akan kita ikuti ya. Karena segala sesuatunya kita masih menunggu kebijakan, menunggu regulasi dari kementerian maupun pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri atau juga kepala dinas tentunya. Nah, Bapak Ibu, selain supervisi kunjungan kelas, kita juga harus melakukan nanti penilaian kinerja guru. Nah, maka hari ini nanti saya akan menyampaikan jadwal tentang penilaian kinerja guru. Nah, penilaian kinerja guru juga dilakukan secara daring. Ya. Nanti secara teknis nanti Pak Budi akan menyampaikan instrumen-instrumennya, akan menyampaikan jadwal-jadwalnya. Kami kemarin sudah koordinasi dengan Pak Budi, nanti secara teknis Pak Budi bisa menyampaikan ke teman-teman terkait pelaksanaan PKG ini. Siapa asesornya, kemudian instrumennya seperti apa, nanti akan secara teknis akan disampaikan oleh Pak Budi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi apa namanya supervisi, kemudian nanti yang kedua itu adalah PKG. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwasannya kita ini sebagai piloting sekolah digital, ya, sehingga kita mulai hari ini juga harus sudah menyiapkan terkait dengan evaluasinya, ya. Karena evaluasi harus kita persiapkan, kita harus membuat soal, kemudian kita harus memahami betul aplikasi di Exam Pro-nya, ya, yang itu bagian dari tim 365 itu. Sehingga hari nanti kami juga akan membagi ya, apa namanya, bisa jadi nanti di kelas digital kita pengampu mata pelajaran misalnya PPKN misalnya, nanti eh, harus ada kolaborasi antara yang mengajar di kelas itu dengan teman PPKN yang lain. Kami sudah memetakan, ya. Misalnya nanti, oh kelasnya Bu Siwi itu kelas digital, nanti juga akan dibantu dalam apa namanya memasukkan soal, apa namanya, menginput soal dan sebagainya di Exam Pro, misalnya dibantu oleh teman IPA yang lain, misalnya begitu. Kami sudah memetakan, ya nanti tinggal Pak Budi bisa menayangkan pemetaan yang sudah kita lakukan. Jadi prinsipnya tetap katakanlah ya kewenangan untuk membuat soal, untuk menilai itu ada pada guru itu. Tapi di dalam pelaksanaannya untuk mengunggah soal dan sebagainya itu juga perlu kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ini terkait dengan apa namanya pembuatan soal untuk yang kelas digital karena kita nanti ada piloting ada 6 kelas digital yang nanti sekali lagi secara teknis kebijakannya seperti itu, kebijakannya secara makro seperti itu, nanti secara teknis sekali lagi Pak Budi dan Pak Bambang nanti juga akan menyampaikan secara detailnya gitu. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya di awal tahun pelajaran ini tolong untuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan nanti kerjasama dengan guru BK untuk menelusuri alumni, ya, memastikan penelusuran alumni berapa yang melanjutkan, berapa yang tidak melanjutkan, kenapa tidak melanjutkan, melanjutkannya kemana ya. Karena data ini sangat penting sehingga suatu ketika kita diminta data kita sudah siap dengan by name, by address dan seterusnya gitu. Ini yang terkait dengan penelusuran alumni. Yang berikutnya Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan adalah seperti yang kita ketahui dari media, dari apapun, pada bulan September nanti akan ada AN. AN itu adalah asesmen nasional. Nanti bulan September akhir, 26, 27, 28, 29.
di asesmen nasional itu ada dua. Yang pertama adalah AKM, ya, asesmen kompetensi minimum. Yang kedua adalah ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya. Survei karakter itu anak, survei lingkungan belajar itu untuk kepala sekolah dan semua guru begitu. Ini nanti semua rencananya akan dilaksanakan pada tanggal akhir September. Sehingga ini kita dua bulan untuk mempersiapkan. Daftar nominasi sementara sudah ada. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan ke grup penjenengan itu, nanti tolong Pak Wakil Kurikulum ya, Wakil Akademik Pak Bambang untuk mengidentifikasi dari 50 anak itu tersebar di kelas berapa saja. Oh, misalnya ada yang kelas 8A. Jadi peserta AKM ini adalah kelas 8 saat ini ya. Tahun 2021 2022 ini duduk di kelas 8. Sehingga tolong itu diidentifikasi kelas berapa, kemudian nanti kita buat program kerja untuk mempersiapkan itu semua. Kapan nanti simulasi, kemudian kapan pembimbingan dan sebagainya, sehingga perlu dibuat grup, perlu dibuat penanggung jawab yang mempersiapkan untuk literasinya, siapa yang persiapkan untuk numerasinya. Kalau survei itu saya kira ya tidak apa namanya, tanya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pengamatan sehari-hari, sehingga saya kira ini tidak begitu perlu persiapan yang matang ya, termasuk untuk Bapak Ibu guru. Tapi saya kira untuk literasi, untuk numerasi perlu kita persiapkan. Dan ini yang menyiapkan tidak hanya guru matematika, tidak hanya guru bahasa Indonesia, tidak hanya guru IPA, tapi sebenarnya adalah semua guru menyiapkan ini. Makanya tolong Bapak Ibu AKM itu seperti apa? Ya, maaf ya, ini jaringannya agak kadang-kadang terputus karena saya baru perjalanan ya untuk apa dari takziah dari Klaten, sehingga maaf ini mungkin sinyalnya agak terputus-putus. Saya lanjutkan tadi. Jadi AKM ini yang menyiapkan adalah semua guru ya. Sehingga Bapak Ibu kalian untuk monggo diakrabi ya, diakrabi untuk contoh-contoh soal AKM itu kayak apa. Sehingga dengan begitu ketika penjenengan memberikan pelajaran di depan kelas, di depan anak-anak bisa mengarahkan ke sana kan gitu. Ya memang soalnya itu ya soal-soal yang kelas tinggi gitu ya, yang butuhkan penalaran, yang butuhkan analisa, yang butuhkan tingkat tinggi lah gitu. Sehingga ini kita perlu persiapan dan tantangannya sekarang memang berat. Tantangannya karena kita di masa pandemi, kita tidak tatap muka kan gitu. Tapi mau tidak mau, ya kita harus mempersiapkan itu. Meskipun saat ini ya banyak usulan, banyak tanda kutip penolakan dari beberapa organisasi terkait dengan penundaan AKM ini. Ya, sehingga kita jangan larut ke sana dengan polemik, dengan dikotomi itu, tapi ya mari kita persiapkan saja untuk kegiatan AKM ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, beberapa poin penting yang ini nanti tolong secara teknis kami sudah sampaikan kepada Pak Budi beberapa hal ini terkait dengan PKG, kemudian terkait dengan apa namanya kelas digital dan sebagainya. Kami sudah koordinasi dengan Pak Budi dan hari ini tinggal mensosialisasikan ke teman-teman. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang perlu saya sampaikan pagi hari ini, dan saya tetap mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai nanti. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan dulu. Kemudian terkait kegiatan PPKM yang jelas hari ini selesai, tapi kita apa namanya besok seperti apa ya, ketika tidak ada pemberitahuan ya besok masuk seperti biasa itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami ucapkan selamat bekerja. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Hartanto sudah menjelaskan secara umum tentang kegiatan pada kesempatan pagi siang hari ini. Begitu pentingnya koordinasi seperti ini yang tentunya tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka, secara luring, kita bisa laksanakan secara daring. Tentunya tidak akan mengurangi esensi atau mungkin tujuan yang akan nanti kita capai, Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, ada beberapa informasi dan data ini tadi juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan kami tinggal men-share saja apa yang kemarin sudah didiskusikan oleh tim sekolah dan ini merupakan hasil dari diskusi kita dan sudah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Ibu Bapak sekalian, tentunya nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan secara japri atau mungkin kita koordinasi tentang materi yang sekiranya akan kami share ini tadi. Bu Apri, mohon nanti dicek untuk share screen saya bisa tampil atau belum, mohon nanti dikonfirmasi seandainya share screen saya belum bisa tertampil. Itu nggih, cek sound Bu Apri. Siap Pak Budi. Oke, Ibu Bapak sekalian akan saya share screen yang tadi telah disampaikan oleh beliau Pak Hartanto. Sudah bisa terlihat Ibu Bapak sekalian Excel kami Sudah, Bu Apri? Pak Iya Mandri, sudah Pak. Ampun Sudah Pak. terlihat di layar. Cek nggih. Sudah nggih. Kelihatan. Oke. Terima kasih. Tolong nanti untuk Bu Apri bisa mengkondisikan seandainya mungkin ada suara di beberapa titik yang mungkin belum ter-off-kan nanti nggih. Biar nanti bisa kita mulai ngaten nggih. Sambil mungkin teman-teman kalau nanti share screen saya ada yang belum terlihat atau mungkin terhenti, mohon dikonfirmasi ngaten nggih Bu Apri nggih. Sekson Bu Apri. Pak, nggih. Sekson. Nggih. Halo, ini terlihat nggih Bu Apri nggih? Terlihat nggih niki nggih. Terlihat. Oke. Terlihat, Kami Pak. lanjutkan Ibu Bapak. Yang pertama tadi yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah untuk penilaian kinerja guru untuk instrumennya sama dan tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk pembelajaran kita itu nanti akan terus secara mungkin daring atau luring belum tentu, tetapi kita sudah mempersiapkan bahwasanya nanti ada untuk PKG aplikasi tim Ibu Bapak. Untuk asesor dan guru yang dinilai, yang pertama Bapak Hartanto nanti akan masuk di seluruh guru Ibu Bapak. Jadi nanti Pak Hartanto nanti akan masuk ke kelas tim Ibu Bapak sekalian, perwakilan. Contohnya saya mengajar kelas 9A, B, C, 8F, G, nanti Bapak Kepala Sekolah cukup masuk satu kelas. Dan kelas itu kemarin sudah ditentukan Ibu Bapak, sudah ditentukan. Dan kemarin juga sama Bapak Bambang sudah kita rancang untuk masuk ke kelasnya yang mana gitu. Lalu untuk kelas tim nanti juga semua kelas, artinya semua kelas nanti Bapak Kepala Sekolah nanti akan mewakili dari 21 kelas. Jadi 21 kelas nanti sudah terwakili dari seluruh Bapak Ibu guru ini. Jadi nanti di kelas tim Bapak Kepala Sekolah nanti ada sejumlah guru. Contohnya ada 40 perwakilan kelas tim dari panjenengan. Lalu untuk yang asesor selanjutnya nanti akan kita informasikan di grup kedinasan siapa nanti asesornya dan siapa nanti guru yang dinilai. Artinya di sini kita nanti juga akan terpantau Ibu Bapak, saling memantau, saling memotivasi. Contohnya Bu Mariati nanti akan masuk kelas tim Pak Larno, Bu Tri, Bu Siti sama Bu Retno.
Jadi Bu Mariati nanti akan masuk kelas tim ini. Oke. Selain ditambah dengan Bapak Kepala Sekolah. Kan ngaten. Oke. Termasuk nanti ada Pak Teguh, nanti akan masuk ke 4 Bapak Ibu guru termasuk Pak Tukimun, Pak Bambang, ada Pak Anton, Pak Sri Hatmono, Bu Sri Rahayu, Bu Tri Wahyuni, dan saya sendiri. Dan 10 orang ini karena kemarin kita sudah di Bintek tentang penilaian kinerja guru asesor PKG, makanya nanti kita ya saling mengingatkan juga Ibu Bapak. Ya saling mengingatkan artinya apa? Asesor yang di sini juga tentunya dalam pemberian proses pembelajaran bisa termotivasi juga dari guru yang dinilai. Jadi di sini sama-sama simbiosis mutualisme istilahnya kalau IPA seperti itu. Saling memotivasi. Oke, bukannya nanti asesor itu di sini bukan yang terbaik, mboten, tetapi kita saling kolaborasi Ibu Bapak. Contoh mungkin saya asesor Bu Deni. Oh mungkin kita juga nanti akan ketahuan artinya Bu Deni sudah memberikan tugas. Berarti saya nanti akan termotivasi. Belum tentu nanti yang diasesori itu lebih rendah atau kualitasnya itu kurang baik, belum tentu Ibu Bapak. Yang jelas kita saling mengisi, saling belajar bersama. Dari seluruh Bapak Ibu guru nanti akan menjadi yang terbaik dalam proses penilaian kinerja guru. Dan nanti akan disampaikan di grup kedinasan. Itu yang pertama Ibu Bapak tentang PKG daring menggunakan aplikasi tim. Lalu prosesnya seperti apa Ibu Bapak? Teknisnya kami sampaikan. Oke, kami sampaikan. Ini kelas tim. Kelas timnya sudah terlihat belum Bu Apri? Kelas tim saya. Iya sudah Pak, iya sudah. Oke, sudah. Contohnya saya terjatah mungkin di sini tadi Bu Deni, Bu Lusita, dan Pak Kasmin kan seperti itu. Jadi sama Pak Tarjo. Jadi nanti akan saya masukkan di kelas tim saya. Nah, Ibu Bapak sekalian, biar memudahkan Bapak Kepala Sekolah dalam mengenali Ibu Bapak sekalian, mohon grup tim peserta didik nanti dikasih profil panjenengan, artinya gambar panjenengan. Contoh, ini Bu Deni. Bu Deni sudah mengganti grup profil tim kelas menjadi gambar dari Bu Deni. Ini juga sambil mengenali Bu Bapak, mengenali dari peserta didik. Oh, peserta didik mengenali panjenengan. Oh, gambarnya Bu Deni itu seperti ini. Lalu Bu Lusita juga sudah mengganti profilnya, kan seperti itu. Kalau belum terganti profilnya seperti ini Bu Bapak. Nah kan belum, nanti sebagai informasi saja silakan panjenengan mengganti profil grup tim kelas menjadi gambar panjenengan. Nah itu nanti di grup timnya Bapak Kepala Sekolah nanti ada 40 Bapak Ibu guru dengan gambar profil yang sudah ada. Nah, jadi nanti contohnya ini profilnya Bapak Kepala Sekolah, di sini kelas timnya, berarti di sini nanti ada 40 guru. Nah, jadi kalau nanti ada gambarnya seperti ini juga lebih cepat mengenali dari kelas tim dari Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga sambil mengenal. Ya, nggih. Jadi peserta didik lebih mengenal Bapak Ibu guru ternyata Pak A, Pak B itu seperti ini karena kita juga jarang bertemu secara tatap muka. Lalu sekalian saja Ibu Bapak nanti kita saling termotivasi. Contohnya nanti Bu Deni pada jadwalnya contohnya hari Jumat atau hari Kamis mengeser tugas. Nah, nanti saya juga akan ada konfirmasi bahwasanya Bu Deni nanti sudah share tugasnya seperti itu. Contoh ini saya buka tentang kelas timnya Bu Deni dan di sini sudah dijadwalkan kelasnya kelas 8B. Nah, kemarin kita juga sudah memilih sama Pak Bambang, Bapak Kepala Sekolah tentang kelas yang akan masuk ke dalam kelas tim ini. Jadi
Tidak pilih-pilih nggih Bu Bapak. Artinya semua keratan tanda petik. Bukan 9A terus atau mungkin 8A atau 7A. Intinya 21 kelas nanti akan terpantau. Contoh saya, oh tanggal sekian Bu Deni sudah memberikan tugas, contohnya ini prakarya kelas 8, tanggal 23 Juli. Saya juga bisa melihat, oh Bu Deni sudah memberikan tugas prakarya kelas 8B. Nah, jadi dari apa tim PKG tadi bisa melihat tidak hanya tim PKG tadi, Bapak Kepala Sekolah nanti juga bisa melihat tugas atau mungkin materi yang disampaikan oleh Bu Deni. Contoh di sini, oh di sini peserta didik sudah mengumpulkan ada 15 dan sudah menilai. Dan kesepakatan kemarin mohon Ibu Bapak juga bisa menilai dari hasil tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Contoh ini Bu Deni sudah menilai. Ya, di sini ada 100, ada 96, ada 98, ada monggo. Dan nilai ini menjadi kebijakan dari Ibu Bapak sekalian. Dan tentunya mungkin koordinasi dengan tim MGMPS masing-masing. Contoh, ini 100, saya nggak tahu ini menjadi hak prerogatifnya Bu Deni. Oh mungkin sudah betul atau mungkin sudah sesuai. Oh kalau 96, oh mungkin belum sesuai. Atau mungkin berapa, 75 atau 80, oh berarti mungkin kurang sesuai. Contoh, ini kami contohkan saja. Ini saya buka salah satu yang nilai oleh Bu Deni. Nah ini Bu Deni memberikan umpan balik tetap semangat. Nah ini seperti ini. Ini contoh. Jadi kalau umpan balik ini boleh monggo. Nanti bisa tulis, bisa tidak. Kalau menulis Ibu Bapak jangan banyak-banyak. Karena biasanya kalau terlalu banyak nanti dalam dalam downloadnya nanti juga akan kesulitan untuk menata Ibu Bapak. Untuk menatanya kesulitan. Makanya nanti mungkin tetap semangat, jangan sampai terlambat pengumpulannya. Nah, ini kan motivasi dari guru kepada peserta didik. Itu juga boleh ditulis, boleh tidak Ibu Bapak, dan nanti dinilai Ibu Bapak, dinilai. Ya, karena peserta didik itu kadang juga membandingkan kelas yang satu dengan kelas yang lain, udah dinilai atau belum kan ngaten. Paling tidak nanti dinilai. Kalau umpan baliknya tidak diperlukan tidak apa-apa, kalau panjenengan isi nggih monggo, yang jelas nanti bisa dinilai. Nah, ini pergerakan dari Bu Bapak nanti kan bisa kita pantau, artinya bukan apa-apa, saling mengingatnya Ibu Bapak. Contohnya saya pribadi, wah ini Bu Deni sudah mengkoreksi nilai. Nah, saya sendiri belum sebagai asesor. Oh, berarti termotivasi. Saya termotivasi dari Bu Deni. Artinya apa? Kita saling memberi motivasi Bu Bapak. Oke, itu tentang contoh bagi asesor tadi Bu Bapak yang sudah dipilih kemarin, karena SK asesor itu sudah ditentukan dulu kita di awal dulu ngaten nggih, di awal tahun dulu. Lalu contoh yang kedua Bu Lusita. Nah ini Bu Lusita juga sama, nanti bisa dibuka kelas timnya Bu Lusita. Bu Lusita sudah memberikan tugas kepada peserta didik berapa kali dan motivasi apa yang telah diberikan. Contoh, di sini Bu Lusita di pertemuan pertama tanggal 15 Juli sudah memberikan penugasan kelas 9B. Oke, 9B sudah ada. Oke, 9B. Lalu pertemuan kedua tanggal 22 Juli. Oh, sudah memberikan penugasan juga kelas pertemuan 3 tanggal 29 Juli. Dan ini sudah mewakili kemarin sudah melakukan Vikon, sudah melakukan Vikon juga. Prosesnya sama Ibu Bapak. Jadi untuk Vikon juga tidak harus tiap kita melakukan PJJ Vikon, tidak. Ini contohnya Bu Lusita. Nah, selamat pagi dan seterusnya, absensi ini motivasi di chat tim, silahkan mengikuti Vikon. Setelah itu ini di chat tim lah, nanti Bu Bapak yang sekiranya belum
mungkin belum tahu, itu nanti bisa tanya di teman-teman, oh bagaimana cara memotivasinya. Nah, ini contoh, kami contohkan kelas 9, ini 9B, saya mau melihat view-nya, hasil dari penugasan dari Bu Ita. Nah, ternyata dulu kita bisa uji cobakan dulu dari 8B. Dulu kita uji coba, kelas 8B itu mungkin di awal-awal tim itu baru mungkin yang mengumpulkan sekitar 5 orang, 10 orang, kan seperti itu. Nah ternyata karena sering menggunakan, sering mungkin kita ya tanda petik ya memotivasi, cara gampangnya yang ngoyak-oyak, ngopiak-opiak, itu dari 28 peserta didik itu hanya 3 yang belum, hanya 3, dan ternyata yang sudah 25. Ya, ini sudah dinilai Bu Lusita, sudah diberikan motivasi dan nilainya ini diserahkan kepada tim MGMPS dan kebijakan dari Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Nah, jadi ini dulu kita juga ragu apakah menggunakan aplikasi ini bisa apa? Bisa 50% nggih. Dulu kan awal-awalnya kita agak ragu, tetapi dengan kerja kerja kita bersama Ibu Bapak. Jadi kesuksesan program kelas digital PJJ ini bukan 1-2 orang, tetapi kerjasama dari seluruh warga, terutama wali kelas, ya, wali kelas yang tiap pagi ngopiak-opiak absensi eksambro, tugas dan seterusnya. Itu untuk teknisnya Bu Bapak, dan kita sudah petakan tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, dipetakan untuk masuk ke dalam kelas tim, dan nanti kelas timnya Bapak Kepala Sekolah nanti berisi 40 guru dengan profil panjenengan, ya, sudah diganti profilnya panjenengan untuk memudahkan. Itu tentang teknis supervisi PKG menggunakan aplikasi tim secara daring Ibu Bapak. Lalu yang kedua tadi tentang kelas digital nih Ibu Bapak. Oke, kelas digital. Dasar dari kita melaksanakan kelas digital Ibu Bapak sudah tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ini berdasarkan SK Kepala Dinas nomor 420/182 tertanggal 15 Desember 2020. Bahwasanya SMP 1 Ngadirojo ditunjuk menjadi piloting pemanfaatan Office 365 untuk pembelajaran kelas digital Ibu Bapak. Ini di Januari 2021 kita sudah menerapkan. Nah, untuk mendukung program tersebut, dan ini merupakan kita patut juga berbangga di Kabupaten Wonogiri itu sekolah kita yang ditunjuk, tentunya kita sudah menerapkan platform yang Office 365 dan kita buktikan kemarin, dan kita juga segera melaksanakan program kerjanya Ibu Bapak. Program kerja yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi tentang, karena kita pembelajaran sudah sekitar 3 minggu, berarti peserta didik nanti akan siap melaksanakan soal-soal ujian online Ibu Bapak. Nah, kita kemarin juga sudah uji coba dari beberapa kelas, jadi di tahun kemarin kita baru 2 kelas digital, dan sekarang kita akan meluaskan menjadi 6 kelas digital Ibu Bapak. Akan kami sampaikan tadi yang disampaikan juga sudah contoh di sini kelas digital kita ada 7AE, 8AB dan 9AB. Oke, ini sudah kita tentukan apa dasarnya. Dasarnya kemarin juga sudah kita rapatkan dengan Bapak Ibu Wali. Dasarnya adalah keaktifan dalam melaksanakan absensi eksambro, dan dasarnya adalah anak-anak yang sudah mengerjakan PJJ menggunakan aplikasi tim yang sekiranya sudah hampir 100%. Contoh Ibu Bapak, Bu Hartanti di sini bahasa Indonesia nggih. Ini tim MGMP bahasa Indonesia. Ada kelas Bu Hartanti, karena untuk kelas digital ada A dan E. Ini berarti Bu Hartanti ini nanti kan mendapatkan jatah kelas 7A dan Pak Kasmin 7E. Nah,
seperti yang disampaikan tadi untuk pembuatan soal, wordnya, arah-arahannya, kan mungkin Bu Hartanti bisa mengkonsep. Oke, tetapi nanti dalam proses share ujian online-nya nanti menjadi jatah Pak Kasmin. Ya, Pak Kasmin. Walaupun untuk soal-soalnya tetap Bu Hartanti berperan karena sebagai guru mapel. Nah, ini nanti untuk share-nya nggih, share pembuatan mindainya, memberikan soalnya itu nanti Pak Kasmin yang bertugas. Lalu yang 8E juga maaf 8 nggih, 8 yang AB. Ya, 8 AB karena ini Pak Kasmin yang mengampu 8 AB, tetap Pak Kasmin nanti untuk pembuatan soal, tetapi nanti dibantu dengan teman yang lain. Monggo nanti di situ kemarin sudah kami identifikasi juga nanti Bu Martuti yang akan share ujian online exam pro-nya. Termasuk kelas 9 nanti Bu Ida, di sini ada Bu Ida dan Bu Martuti, tetap nanti Bu Ida yang untuk share ujian online-nya. Karena kelas 9A dan 9B. Dan seterusnya Bu Bapak. Ini nanti akan kita share di grup di grup kedinasan biar nanti Bu Bapak persiapan dulu. Artinya ini tidak dijadikan beban sekali Bu Bapak. Jadi nanti harusnya dijadikan penambah imunitas biar nanti kita proses pembelajarannya juga lebih menyenangkan. Contoh mungkin bahasa Inggris. Bahasa Inggris di situ kelas 7 Bu Tursilo, kelas 8 Bu Sri Rahayu, kelas 9 Bu Lestari. Ini kemarin sudah kita petakan nggih. Lalu Ibu Bapak nanti juga bahasa Jawa juga sama. Nanti untuk share soalnya tentunya nanti akan dibantu tim IT seandainya kesulitan. Ya Ibu Bapak nggih. Jadi semuanya nanti Ibu Bapak nggih, termasuk kelas 7, 8, 9 mapel semuanya nanti akan kita bantu nggih. Jadi Ibu Bapak tidak sendirian. Wah, bagaimana nanti saya membuatnya? Oh, bagaimana saya nge-share-nya? Nanti dari tim IT sekolah, nanti ada Bu Herma, ada Bu Lusita, dan mungkin ada teman-teman yang sudah terbiasa nanti bisa dimintai bantuan untuk memberi informasi caranya seperti apa kan gitu. Ibu Bapak sekalian, dan nanti juga akan sudah kita programkan Ibu Bapak. Jadi insya Allah mungkin besok ya jam 10-an setelah kita melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh, kita akan selesainya sekitar jam 10. Kita persiapan 30 menit. Nanti perwakilan mapel akan kita tambahi materi tentang ini, tentang ujian online exam pro. Nanti dengan materinya akan disampaikan oleh Bu Lusita. Contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini kemarin yang masuk kelas digital baru Bu kelihatannya Pak Kasmin, Pak Kasmin sama Bu Martuti. Oh berarti besok yang kita drilling di lab TIK Bu Ida kan ngaten. Karena napa? Besok kita sejumlah Bapak Ibu guru masuk lab TIK kan sesuai protokol kan tidak boleh. Kita juga membatasi Bu Bapak. Jadi nanti kita ambil teman-teman kemarin yang belum sama sekali membuat soal online, tetapi teman-teman yang lain nanti bisa mengikuti secara daring. Jadi nanti kombinasi luring dan daring. Yang luring, contoh yang bahasa Indonesia nanti Bu Ida, teman-teman yang lain nanti bisa mengikuti yang daringnya. Lalu yang bahasa Inggris kemarin Bu Tursilo, Bu Lestari sudah. Nah Bu Yayu belum. Nah nanti Bu Yayu akan melaksanakan secara luring. Jadi termasuk semuanya. Contohnya IPA juga demikian. Nanti Pak Mon kemarin sudah. Nanti Pak Katijo akan melaksanakan secara luringnya. Pak Mon dan Bu Siwi saya nanti akan melaksanakan secara daringnya. IPS sama IPS Pak Bambang, Pak Tarjo sudah melaksanakan secara dulu secara luring sudah. Nah sekarang ganti daring. Lah yang luring nanti Bu Haryani. Dan nanti Bu Dwi juga bisa mengikuti secara daringnya Bu Bapak. Jadi semuanya nanti akan mengikuti lewat daring. Lah yang luring-luring nanti akan kita pilihi. Nah nanti penjas juga demikian. Nanti Pak Arif
Ya, silakan nanti melaksanakan proses untuk luringnya. Nanti mewakili nggih, satu-satu mewakili. Termasuk prakarya, termasuk seni budaya, nanti mewakili yang luringnya. Tetapi kita tentukan juga sesuai protokol kesehatan. Tentang jaraknya, jaga jaraknya, tentang waktunya. Nanti akan sudah kita programkan biar sesuai dengan protokol kesehatan dan tujuan daripada program ini nanti akan tercapai Bu Bapak, karena kita juga di admin piloting kelas digital itu di sekolah lain itu juga sudah bergerak juga nih Bu Bapak, dari SMP 1 teman kita ya Tirtomoyo, Manyaran 1, lalu ada Bulukerto 1, ada kita ya sekolah kita sendiri itu sudah bergerak juga, dan di grup admin sudah persiapan lah kita nanti juga mempersiapkan sama Ibu Bapak, biar nanti tentunya program yang diamanahkan dari Dinas Pendidikan ini juga akan kita selesaikan, karena ini juga merupakan tugas kita, karena selain pembelajaran kita juga ditunjuk untuk melaksanakan pembelajaran kelas digital. Itu Ibu Bapak tentang pembagian soal input, dan nanti akan kita sampaikan di grup kedinasan. Nanti kalau ada yang kurang pas nanti Ibu Bapak koordinasi dulu nggih. Koordinasi dengan tim MGMPS nggih. Ya, tim MGMPS. Contohnya saya nanti koordinasi sama Bu Siwi, karena biasanya kan panjenengan punya grup nggih, grup WA khusus. Grup WA khusus napa nggih? Grup mapel. Nah, nanti silakan panjenengan manfaatkan untuk koordinasi ini. Siapa yang nge-share, siapa yang buat, monggo nanti. Dan kalau kesulitan nanti tim IT akan membantu panjenengan. Itu tentang pembagian soal, dan kita rencanakan minggu ini nanti kita latihannya Ibu Bapak. Dan latihannya nanti silakan panjenengan siapkan 10 soal pilihan ganda dulu nggih, pilihan ganda. Biar nanti kita kan tinggal copy paste di program online. Jadi nanti kita tinggal ngopi saja nggih Bu, tidak sulit nanti. Kalau sudah terbiasa nanti akan mudah juga nanti nggih, karena nanti juga ada fasilitas lain. Bu Lusita tadi menginformasikan ke saya ada soal urean kan ngaten. Soal urean Exampro. Modelnya seperti apa? Insya Allah besok akan disampaikan lebih rinci oleh Bu Lusita. Itu Ibu Bapak, jadi kalau minggu ini sudah kita fikkan, kita sudah mampu, insya Allah nanti minggu depan sudah kita uji cobakan ke peserta didik Ibu Bapak. Mengapa? Karena pergerakan akun kelas digital kita itu juga dipantau dari Dinas Pendidikan juga. Artinya persensi peserta didik berapa persen dibandingkan sekolah yang lain, termasuk pembuatan soal online. Apakah SMP 1 Ngadirejo sudah membuat, apakah sudah meng-share ke anak, apakah nilainya sudah keluar. Dinas Pendidikan nanti tahu pergerakan kelas digital kita, sekolah digital kita. Dan kita alhamdulillah di kemarin sudah mencapai persensi 85%. Ya, sudah prestasi yang terbaik, tinggal 15%. Persensi peserta didik menggunakan Exampro, dan ini membutuhkan memang dukungan wali kelas yang luar biasa, walaupun sudah berkali-kali wali kelas sudah mengingatkan, ya paling tidak pagi mengingatkan peserta didik untuk absen Exampro Bu Bapak . Jadi untuk mengingatkan, dan kemarin kalau tidak diingatkan itu ternyata turun menjadi 60% Ibu Bapak. 60% lah. Absensi kita juga sudah mengkondisikan 1 kali 24 jam untuk awal-awal dulu nggih Bapak. Jadi panjenengan nanti bisa mengingatkan, mungkin ya harusnya kita kondisikan absen itu pagi nggih Bu Bapak, jam 7 sampai jam 8 9 itu anak-anak sudah absen. Tapi kalau panjenengan lupa mengingatkan, siang monggo panjenengan ingatkan kepada anak nih Bu Bapak, biar nanti tidak lupa. Ngaten. Itu Ibu Bapak tentang apa hubungannya soal online dan pembagiannya. Lalu yang ketiga tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah masalah AKM. AKM, dan kami tadi sudah mengecek
tentang peserta didik di sini ada 50 peserta dan ini nanti kita akan koordinasi tentunya dari kurikulum dari Pak Bambang, dari kesiswaan Bu Haryani dan tim sekolah akan mendata membuat grup dan ini nanti kita persiapkan dari 50 peserta. Ini datanya akan kita cek, kita rekap, kita buatkan grup dan kita siap untuk melaksanakan AKM ini nanti di tentunya kelas 8 yang terbaru ini nanti. Kita persiapkan prosesnya, caranya, tutorialnya, seperti apa nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah tentang proses AKM ini. Itu terus tambahan lagi mungkin tentang tugas nih Bu Bapak. Kemarin ada yang tanya ke saya, jadi contoh saya PJJ saya itu hari Selasa. Oke. Hari Selasa. Ibu Bapak kemarin kan paginya mau membuat tugas kepada peserta didik. Kadang sinyal, kadang juga pagi-pagi terlalu sibuk. Panjenengan bisa menyimpan di draft dulu nih Bapak. Ini kami sampaikan ulang saja biar panjenengan tidak terlalu repot juga. Jadi nanti di hari H pagi contohnya IPA hari Selasa. Saya biasanya itu hari Senin itu sudah membuat tugas Senin malam. Oke, Senin malam sudah kita buat tugas. Nanti disimpan di draft, Ibu Bapak. Dan nanti jam hari Selasa sesuai dengan jadwal saya hari Selasa jam 9. Nah, saya share baru ke peserta didik. Jadi tidak saya buat hari Selasanya, tapi saya buatnya hari Seninnya. Ya, boleh. Lah nanti share-nya tetap hari Selasa. Contoh Ibu Bapak nggih. Dan ini kemarin juga sudah kami sampaikan, tetapi hanya mengingatkan saja Ibu Bapak. Dan tugas ini nanti bisa disimpan di draft dulu, belum terkirim. Nah, sama buat tugas. Contoh saya nggih niki kelas 9A. Contohnya tugas 3. Contoh niki. Biar Ibu Bapak tidak kesulitan nggih dalam mengesernya. Lah ini kelasnya, kelas berapa saya pilih? Contohnya ya monggo seperti biasa nggih jenengan mengajar kelas 9 niki saya 9 ABC contohnya. Jadi tinggal di draft saja 9 ABC kami mungkin B ini nggih C seperti ini. Dah nanti poinnya dan seterusnya nanti kan biasa nggih panjenengan di sini jatuh temponya biasa. Nah, ini tidak ditugaskan dulu Bapak. Nggih, nggak usah diklik tugaskan. Tapi disimpan dulu aja. Oke. Disimpan. Nah, nanti masuk di draft. Oke. Masuk di draft. Contoh, saya membuatnya hari Minggu. Nggak masalah Ibu Bapak. Kita membuatnya hari Sabtu. Nggak masalah kita membuat tugasnya itu 1 minggu, 1-2 hari sebelum sebelum kita PJJ mboten napa-napa. Kita draft dulu. Nah, kita tidak klik tugaskan tetapi di draft. Nah, hari Selasanya nggih Ibu Bapak, hari Selasanya nanti tinggal klik tugaskan. Nggih, tinggal klik tugaskan. Berarti kita mudah nggih. Jadi tidak dadak pagi-pagi kita buat, nggak perlu Ibu Bapak. Cukup kita buatnya 1, 2, 3 hari, mungkin 1 minggu sebelum PJJ, kita buat dulu mboten napa-napa. Nah, nanti tinggal diklik tugaskan. Kalau belum berarti tadi nggih simpan, klik simpan. Berarti masuk di draft Ibu Bapak. Masuk di draft. Nah, ini Ibu Bapak. Ini contoh saja nggih, contoh untuk menyimpan sementara nggih, untuk menyimpan sementara ngaten. Dan kami contohkan juga ada beberapa juga di kelas ya yang lain nggih, mungkin di kelas 8 F dan G. Nah, kemarin juga ternyata sudah 50% juga tergantung kita tanda petik dalam arti itu nak budiah itu greteh. Greteh ngelekne kan ngaten ya, greteh ngelekne, greteh mengingatkan paginya absen, PJJ-nya, tugasnya dikerjakan dan seterusnya. Dan kita nanti kalau ada kesulitan Ibu Bapak, kesulitan masalah masalah akun Exampro atau akun apapun
ya, akun apapun mungkin PJJ-nya, nanti di grup PJJ kelas 7 dan 8, 9 kita memfasilitasi tentang perubahan akun maupun pembuatan akun. Jadi tidak ada kata satu peserta didik tidak ikut absen, tidak ada. Yang kedua, peserta didik kesulitan atau mungkin tidak bisa melaksanakan program pengiriman tugas itu tidak ada. Karena apa? HP itu kan bisa bisa dipakai beberapa kali. Artinya mungkin pinjam bapak ibunya, pinjam saudaranya, pinjam temennya itu sebetulnya bisa. Ya, biasanya saudaranya satu rumah untuk absen eksampro bisa. Untuk pengiriman tugas PJJ bisa. Jadi tidak ada alasan peserta didik itu tidak mengirimkan tugas karena mungkin kendala-kendala yang dimaksud. Itu Ibu Bapak penjelasan teknis ya, tentang materi pada kesempatan siang hari ini, dan nanti kita buka tentang tanya jawab agar nanti enggak apa-apa Ibu Bapak, apa yang panjenengan interaksikan di sini nanti kan menjadi bahan kita nanti untuk perbaikan. Contohnya aplikasi atau apa, biasanya nanti Bu Lusita akan menginformasikan ke pengembang, pengembang untuk aplikasi ini, dan kita termasuk lebih bagus juga karena proses absensi kita sudah di atas 85%. Tetapi butuh dukungan dari panjenengan juga, karena kalau tidak ingatkan anak-anak mungkin membuat grup wali, saya nggak tahu trik-trik Bapak Ibu wali kelas dalam mengingatkan. Yang jelas monggo nanti saling memberikan masukan, apakah membuat pagi-paginya mengingatkan absensi atau mungkin membuat grup wali atau orang tua untuk mengingatkan, monggo. Yang jelas kita sudah di posisi 85% dan kemarin turun lagi tinggal 70. Nah, ini butuh dukungan panjenengan semua. Itu Ibu Bapak yang mungkin bisa kami sampaikan. Dan tambahan satu lagi hubungannya dengan bukti fisik proses pembelajaran, karena secara daring saya share ulang lagi Ibu Bapak hubungannya dengan bukti fisik tentang PJJ kita, biar nanti juga diketahui oleh kita bersama nanti seperti apa atau nanti kita proses PJJ-nya. Kadang kita ya sudah melaksanakan PJJ, tetapi ya kadang kita lupa dalam mendokumentasikan. Cek Bu Apri apakah kelihatan tentang Word saya, Microsoft Word saya? Iya, kelihatan, Pak. Di deskripsi grup Ibu Bapak, deskripsi grup kedinasan ada beberapa link. Kemarin juga kami diingatkan, "Walah Pak, kok banyak tentang deskripsinya." Kita mengingatkan, dan ini bukan panjenengan saja, saya juga kadang lupa Jadi yang pertama di deskripsi ada administrasi GTK. Ini kita panjenengan buka nanti ada informasi-informasi tentang akun, banyak akun PDK, password PDK, PJJ, macam-macam ada di sini. Lalu yang kedua ada jurnal PJJ. Ini juga ada di sini, panjenengan klik. Lalu setelah jurnal ada yang tanya apakah jurnal yang kita input sudah masuk. Jadi ini tidak admin Ibu Bapak, yang melihat panjenengan sendiri bisa melihat. Bagaimana melihatnya? Panjenengan klik saja hasil input jurnal yang link niki. Nanti akan ketahuan panjenengan sampun mengisi jurnal atau belum. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada dokumentasi Vicon PJJ. Nah, panjenengan kemarin kalau sudah melakukan video conference dengan peserta didik, panjenengan upload jenengan unggah screenshotnya ke sini. Karena biasanya ini jadikan dokumen bukti fisik kita di tahun ini. Kalau tahun kemarin kan sudah ada lah, yang tahun ini kita paling tidak mendokumentasikan. Kita usahakan nanti semuanya mengirim Ibu Bapak. Jadi tidak perwakilan MGMP, tetapi semuanya by name panjenengan mengirim, walaupun kadang gambarnya sama. Walaupun gambarnya sama, tapi by name bisa mengirim di sini. Tinggal menyisipkan gambar dan nanti mengirimkan. Nanti kalau belum begitu
familiar nanti bisa ditanyakan di grup MGMPS masing-masing nanti atau mungkin di tim IT tahu. Lalu hasil dokumentasi, apakah dokumentasi tadi sudah terkirim belum? Nah, ini nanti bisa dicek juga di hasil dokumentasi. Lalu absensi siswa Exambro juga kami tautkan. Lalu yang terakhir nanti akan kami tautkan foto GTK. Jadi foto Bapak Ibu Guru kalau kesulitan mencari, wah fotonya pakai apa? Kami sudah mempersiapkan foto panjenengan. Kemarin saya sampai tanya di beberapa Bapak Ibu biar nanti lebih cepat. Jadi di tautan itu nanti akan ada foto, diklik foto GTK nanti ada foto-foto panjenengan dan foto-foto ini sudah kita cek, sudah sama, sudah sesuai. Tapi kalau panjenengan kurang sesuai, panjenengan sesuaikan dengan panjenengan ini foto-foto panjenengan bisa dijadikan foto profil grup kelas, Jadi panjenengan download mawon. Ini foto profil panjenengan, nanti bisa dijadikan foto profil grup kelas. Ini kami sudah tempel, nanti akan kita tempel dan panjenengan bisa download. Kalau kurang sesuai, panjenengan sesuaikan dengan foto profil panjenengan. Dan kita bisa mengakses Ibu Pak, contohnya dokumentasi PJJ. Ya, dokumentasi PJJ-nya seperti apa? Nah, panjenengan bisa mengakses di dokumentasi PJJ tadi, di dokumentasi PJJ. Nah, diklik dokumentasi PJJ, nanti akan terbuka di SharePoint OneDrive PDK. Jadi ini sudah kami koneksikan dengan OneDrive PDK. Nanti kalau ada apa-apa kan kita mudah. Oh, dokumentasi PJJ-nya SMP 1 Ngadirejo seperti apa? Tinggal kami kirimkan linknya saja sudah cepat Ibu Bapak. Ini yang sudah silakan panjenengan kirim. Ini beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan dan nanti monggo bisa mengirimkan sebagai bukti fisik kita karena ini sudah ada by name-nya. Contohnya di sini matematika nanti Bu Lusita, monggo nanti tim yang lain nanti mengirimkan. IPA nanti saya, monggo nanti tim yang lain sudah mengirimkan. IPS di sini Pak Tarjo sudah mengirimkan. Lalu Bu Retno seni budaya sudah mengirimkan. Dan teman-teman yang lain, monggo yang belum bisa meminta foto temannya yang sudah melaksanakan PJJ Vicon kemarin dan mengirimkan satu-satu. Jadi nanti biar by name panjenengan walaupun kadang fotonya sama karena di list ini nanti kan tertampilnya adalah nama by name panjenengan. Oh, Bu Lusita, Pak Budi, Bu Retno, Pak Tarjo, monggo nanti tinggal kirim di link. Linknya juga sudah kami tautkan di grup kedinasan Ibu Bapak. Di grup kedinasan sudah saya tautkan. Ini kemarin kan kita tautkan niki dokumentasi Vicon PJJ upload di link. Lah niki. Kalau ini tadi kan melihat hasil dokumentasinya. Kan seperti itu Ibu Bapak. Lalu tentang absensi. Nah, absensi juga sama. Absensi panjenengan juga bisa melihat hasil absensi panjenengan jurnal PJJ-nya nggih. Bukan absensi, kalau absensi kita kan hadir jurnal PJJ. Karena ini juga dibutuhkan Ibu Bapak jurnal PJJ-nya nanti biar kita juga nanti tahu hasilnya seperti apa toh kan gitu. Karena nanti juga kita biasanya Pak Bambang merekap dan nanti mengeser dan mengingatkan kadang mungkin saya juga lupa diingatkan Pak Bambang juga untuk sekedar mengisi jurnal PJJ kita. Nah, ini merupakan sama karena kita kalau mengajar proses pembelajaran kan ada pengisian jurnal secara luring. Nah, ini nanti kita buat secara daring dan panjenengan kalau klik hasil rekap jurnal nanti akan keluar rekap jurnal panjenengan secara otomatis Ibu Bapak. Artinya kita saling mengingatkan nggih. Karena kita di beberapa mungkin daerah mungkin pada waktu itu sinyalnya kurang stabil, mungkin kita isi dan mengisinya tidak harus pada waktu itu Bapak. Contohnya kemarin sudah dijelaskan Pak Bambang, saya mengajar hari Selasa. Panjenengan boleh isi hari Rabu, hari Kamis sambil melihat absensi Exambro yang kemarin.
Kadang kan anak belum selesai karena anak itu ternyata ngirimnya absensi Exampro pakai HP orang tua, mungkin sore atau mungkin kadang malam. Oke, kita fasilitasi juga karena ya yang namanya absensi Exampro itu membutuhkan RAM atau mungkin kualitas HP juga yang tidak di bawah rata-rata juga. Kemarin saya tanya di admin Exampro dan itu kita maklumi nggih Bapak. Jadi absensi tidak mungkin jam 7 sampai jam 8 ya kita maklumi dulu karena ini juga proses digitalisasi itu juga berproses nih Bapak, dan kita juga mendukung proses digitalisasi ini yang sekiranya ya kita awal-awalnya agak ragu apakah bisa atau tidak, dan ternyata SMP kita membuktikan bisa, dan tentunya berkat kerjasama kita bersama. Nah ini bisa dipantau Ibu Bapak, nanti diklik hasilnya ini juga nanti akan terdeteksi. Termasuk nopo kendalanya panjenengan juga bisa tahu nanti kendalanya apa, nanti panjenengan tulis kendalanya PJJ atau mungkin solusi dalam proses PJJ ini di input di form itu nggih Bapak. Jadi ini betul-betul kelas digital Ibu Bapak, kita sudah menerapkan yang pertama absensi anak saja sudah Exampro, lalu PJJ kita menggunakan aplikasi tim sudah digital, kita Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan proses digitalisasi luar biasa juga, tidak kalah dengan hadirku, dan anak pun juga sudah Exampro hadirku juga. Ini juga suatu yang perlu kita banggakan dan kita agar nanti peserta didik lebih disiplin dalam proses ini, dan ini dibuktikan dengan peningkatan nggih dari kemarin, dari yang mengerjakan tugas itu dari 25% menjadi 50% menjadi 80%, dan semua itu tidak membuat instan nggih, jadi tidak, tetapi kita juga sedikit demi sedikit dalam menyampaikan menyampaikan ini ke anak. Itu Bapak yang kami bisa sampaikan, dan selanjutnya akan kami buka tanya jawab. Masih ada waktu beberapa menit dan kita nanti selesai sebelum adzan zuhur kita sepakati, dan nanti monggo kalau nanti ada yang ditanyakan tentang teknisnya, dan nanti kalau ada masukan-masukan dari panjenengan, kami nanti dari tim IT, dari tim digitalisasi akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyempurnakan program-program ini agar sekolah kita betul-betul menjadi sekolah digital dan nanti akan terimbas ke sekolah-sekolah yang lain. Demikian Ibu Bapak, sekiranya saya buka sesi tanya jawab dulu ya, sebelum nanti foto bersama guys, seperti biasa membuka kamera, nanti saja membuka kameranya, nanti kita adakan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mekaten, monggo kami persilahkan. Cek Bu Apri, apakah suara saya jelas terdengar nggih niki? Jelas. Nggih. Berarti tadi share materi kami bisa terlihat dan suara bisa terdengar nggih. Jelas nggih? Nggih. Bisa jelas. Terima kasih. Jadi kita nanti bisa tautan link, jadi teman-teman yang belum bisa nanti bisa bergabung kan ngaten. Monggo yang raise hand atau mungkin yang chat kami akan cek terlebih dahulu. Mungkin Bu Apri bisa membantu siapa yang raise hand atau yang chat yang ada di sini. Monggo yang raise hand. Minta bantuannya mungkin Bu Apri. Belum ada yang raise hand. Belum ada yang raise hand, dan monggo kami buka, kami tunggu dulu sebelum kita selesaikan meeting kita, karena kita 3 agenda nggih wau nggih, AKM, PKG, tim, soal online Exampro sudah kita lalui, dan tentunya ini nanti akan kita eksekusikan seperti yang disampaikan Bapak Kepala tadi. Ini juga berproses, pembelajaran kita itu secara daring luring sampai kapan belum kita pastikan. Yang jelas kita tetap jalankan ini walaupun tidak luring, daring pun siap.
Ngaten monggo. Kayaknya udah jelas semua nih, Pak. Oke, karena ya monggo nanti kalau ada yang ditanyakan kita siap melayani entah Japri atau di grup nggih, mungkin Japri mawon, kalau mungkin di kedinasan kan banyak tertumpuk info-info penting dari kedinasan. Itu Ibu Bapak, dan yang terakhir nanti akan kita sesi foto nggih bersama kalau memungkinkan nggih, memungkinkan nanti kita bisa foto di beberapa titik dan akan saya share screen sebagai bukti kita melaksanakan program-program pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Kita aktif, kita di masa-masa pandemi seperti ini kita bisa kerja bersama dalam penting menyengkuyung ya program kerja di Kabupaten Wonogiri untuk betul-betul Wonogiri yang maju, yang sukses. Itu minta bantuan teman-teman Bu Apri atau Bu Herma, Bu Wita untuk mungkin untuk capture ini. Silakan dibuka kameranya, akan saya share screen. Mungkin dokumentasi kita persiapan 5 menit. Monggo 5 menit untuk membuka kamera dan akan saya share screen. Nggih, kalau memungkinkan nggih fotonya ngaten. Monggo Ibu Bapak, Pak Tarjo sudah selesai tadi. Terima kasih Pak Tarjo, karena Pak Tarjo tadi mengagendakan juga jadwal padat nggih untuk penulisan ijazah tadi. Dan ini teman-teman lanjut di share screen. Monggo Bu Diah. Ya, terima kasih tadi acara yang bersamaan sehingga kami harus mengikuti terlebih dahulu. Monggo Bu Apri minta dokumentasinya nggih untuk capture. Bu Mariati, terima kasih sudah buka nggih. Bu Diah. Yang lain-lain monggo minta bantuannya untuk membuka kameranya dengan ya. Monggo di posisi mana akan saya capture. Terima kasih ini, dan saya ya membuka kameranya. Terima kasih Bu Diah, terima kasih sudah kameranya sudah dibuka. Akan saya capture, nggak saya hitungi Bapak, akan saya hitungan 1, 2, 3, minta tolong bantuannya Bu Herma, Bu Apri, Bu Lusita, teman-teman saya hitung sudah banyak yang bergabung, saya capture sebagai bukti kita melaksanakan proses ini dengan luar biasa, walaupun tidak secara luring dan daring pun kita siap melaksanakan program-program dari pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya. 1, 2, 3 saya capture. Nanti minta bantuannya untuk seperti biasa notulen nggih Bu Retno dan Bu Herma untuk mendokumentasikan juga untuk kegiatan ini. Nggih, satu lagi nggih, 1, 2, 3. Oke. Lalu selanjutnya salam sehat atau salam nopo monggo. Salam semangat nggih. Monggo salam semangat dipandu Pak Tarjo minta bantuannya. Nggih, salam adi kita selalu semangat di optimis, kita tetap semangat dan tetap sehat. Mari kita salam semangat bersama. Nggih, monggo. Saya capture nggih. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Bapak semua keluarga besar SMP Negeri 1 Ngadirejo telah membersamai kita pada rapat kesempatan pagi siang hari ini.
Selamat siang menjalankan aktivitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.